lagi bareng kita di konten Sabar. Saya Ruth Yayu Artauli. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Boleh kenalin dulu namanya, Om? Ya, shalom. Saya Hans Jefferson dari Jakarta. Iya, ngomong-ngomong kesibukannya apa, Om? Ya, jadi sejak in Christ menjadi born again, lahir baru ceritanya ya. 1979. Ya, itu umur 22 ya. Ya. Begitu lahir baru, ciptaan baru, langsung masuk sekolah untuk jadi pendeta. Oh, sekolah. Keren kan? Ya, keren kan? Ya. Jadi sejak itu sampai sekarang adalah bekerja di ladang Tuhan. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, jadi Om Hans ini adalah seorang pendeta atau pastor ya? Ya, betul. Ya. Om, ada yang mau disaksikan nggak buat teman-teman kita di luar sana? Ya, karena saya latar belakangnya adalah Kristen. Nah, tapi Kristen yang pertama adalah Kristen budaya. Artinya Kristen karena keturunan. Jadi tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tapi karena keturunannya Kristen, maka Kristen itu seolah-olah diwariskan sebagai budaya. Jadi Kristen budaya. Nah, itu yang pertama. Itu outside Christ. Kristen keturunan itu jangan berpikir bahwa karena dia keturunannya Kristen, orang tuanya bahkan di atasnya kakek nenek Kristen, lalu dia otomatis in Christ. Tidak. Karena saya merasa walaupun keturunan Kristen tetapi tidak in Christ, berarti outside Christ. Satu, dua, karena budayanya Kristen maka lifestyle-nya juga Kristen ya. Lifestyle artinya minggu bawa kitab suci ke gereja ya toh, makan berdoa, kalung salib simbol-simbolnya ya toh, Paskah, Natal itu ya lifestyle-nya, makan, doa, jadi gaya hidup. Tetapi saya tetap merasa tidak di dalam Kristus, karena tidak ada perbedaan sama sekali dengan kebanyakan orang. Hanya bedanya dari keturunan Kristen, artinya secara kultur, lifestyle, hidup sehari-harinya karena masuk keluar gereja ya. Ya. Tetapi merasa tidak ada sesuatu yang berubah dari dalam. Yang ketiga adalah saya Kristennya itu secara legalistik, keren ya. Bahasanya legalistik, bahasa orang tua. Ini kan kungkung, opa, cucu juga. Nah, jadi merasa beragama Kristen. Jadi keren kan? Bayangkan, Kristen itu dari Yerusalem, ya, dari Timur Tengah, dari Antioquia Kristen kan. Terus seluruh Eropa, Afrika, Amerika, Australia, Kristen itu kan membumi kan. Jadi agama keren. Kristen itu peradabannya kan modern. Peradaban Barat itu kan Kristen. Amerika peradaban kan Kristen. Jadi kita beragama Kristen itu buat keren. Tapi without Christ. Nah itu. Jadi kalau kita hanya budayanya Kristen, gaya hidupnya Kristen, KTP-nya Kristen karena agama, maka sorry to say, kita siapapun, orang tua, anak muda,
sama dengan orang-orang di luar Kristus. Nah, itu pengalaman saya. Nah, begitu in Christ, di dalam Kristus ya, wow. Sebenarnya iman Kristen sederhana. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Itu mujizat yang paling besar. Jadi sebenarnya mujizat paling besar bagi anak-anak muda ya, anak muda. Itu luar biasa loh, masih muda sudah totali ya, percaya Tuhan, melayani Tuhan, sharing buat orang-orang muda ya, itu luar biasa, amazing. Jadi sebenarnya ya, pengalaman saya pribadi, mujizat yang paling besar dan mujizat yang sifatnya abadi, kekal selama-lamanya, adalah ketika kita jadi ciptaan baru dalam Kristus, lahir baru dalam Kristus, berubah dalam Kristus. Dan berubah itu kan sifatnya kekal. Berubah itu dari bumi sampai membawa kita kepada kerajaan surga. Wah, kita mau surga ya. Anak muda biasanya kalau ngomong surga, nanti dulu. Itu opa-opa. Iya, tapi kalau orang sakit sembuh kan nanti dia meninggal lagi, ya toh? Iya kan? Itu fakta dong. Orang kaya bagus loh kalau hidup meucen, ya tidak punya duit itu lebih keren. Tapi kan orang mati tidak bawa duit. Orang bodoh juga minder dong. Apalagi dunia sekarang ini. Orang kalau tidak pinter sudah dia tertinggal. Sudah dia tinggal di kota besar pun kalau tidak pinter dia merasa seperti di hutan. Saat ini era digital, era informatika. Siapa yang menguasai informatika, dia pemenangnya. Jadi pinter itu penting. Pinter itu boleh sekolah, boleh belajar sendiri, asal pinter. Tapi pinter itu kan hanya di sini. Kita pinter hanya untuk kita mengambil blessing. Kita kerja itu kan mengambil blessing. Ingat, anak muda ya, kalau kerja jangan saya bekerja, saya berusaha supaya saya memperoleh kekayaan. Sebenarnya kita bekerja itu mengambil, sebab semuanya Tuhan sudah sediakan. Jadi semuanya Tuhan sudah sediakan. Ya, makanya nama Tuhan itu adalah Tuhan penyedia. The Lord is provide. Tuhan menyediakan. Jadi kita ambil saja. Karena semua apa yang tidak tersedia di bumi ini. Semuanya tersedia. Biji besi ada di perut gunung, emas ada di situ, ya, atau semua ada. Semua sudah disediakan. Kita hanya the Lord will give you ability to get wealth. Tuhan beri kemampuan untuk ambil kekayaan. Tetapi kekayaan itu kan orang mati harta tinggal, gitu. Orang mau beli jam tangan miliaran, sepatu ada berliannya, gigi ditanami berlian semua, jadi begitu dia ketawa keluar mataharinya, ya dikubur ya dok. Tetapi born again, lahir baru, hidup benar, itu di sini di bumi sampai selamanya. Makanya saya Hans Jefferson begitu born again 1979, lahir baru, setia, bahkan totali menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Ayo tanya lagi dong. Keren banget ya. Keren banget teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman Om Hans ini pasti banyak dong Om ya. Oh iya. Banyak banget, apalagi
pendeta besar ya. Besar. Orangnya besar. Iya Om, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak buat dibagiin sama teman-teman waktu Om melayani? Ya, banyak sekali berbicara dalam youth revival. Itu luar biasa. Anak-anak muda ribuan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan ada yang mau melayani pekerjaan Tuhan secara full time. Itu pemandangan yang luar biasa. Itu pemandangan yang luar biasa. Kalau lihat orang-orang muda hari-hari ini lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran. Yang tersesat juga banyak, yang hidup dalam kegelapan juga banyak. Tetapi ingat, kegelapan itu tidak berkuasa. Sebenarnya kegelapan tidak ada. Adanya gelap karena ketiadaan terang. Saya ulangi, kegelapan sebenarnya tidak ada. Adanya gelap karena ketiadaan terang. Begitu terang itu datang, Tuhan Yesus datang dan kita jadi terang, gelap itu akan pergi tanpa pamit. Jadi kita percaya bahwa anak-anak muda yang dari dulu dituai sampai sekarang masih terus terjadi. Itu pengalaman yang luar biasa melihat orang-orang muda bertobat, datang ke altar, menyerahkan hidupnya dan meninggalkan hidup yang lama. Dan bahkan ada yang melayani Tuhan jadi utusan misi. Itu luar biasa. Ya, dari tadi kita ngomongin serius dulu terus ya Om. Sekarang kita minum dulu Om. Minum dulu Om, silakan. Minum dulu ya teman-teman. Jahe ini ya. Jahe. Oh iya? Ya. Wow. Ya Om. Segar. Segar Om ya. Mantap. Om, ngomongin pelayanan nih, ada nggak pelayanan yang paling berkesan sampai sekarang Om inget terus? Ya, yang tadi kan lihat orang-orang muda bertobat ya, menyerahkan hidup pada Tuhan. Tapi kalau secara pribadi, saya sudah pergi ke banyak negara. Jadi ada satu yang paling berkesan dalam pelayanan, yaitu satu kali dari Turki ke Yunani, tapi naik kapal. Nah, lalu teman-teman saya dari FGB MFI, itu artinya Full Gospel Businessmen Fellowship International di Istanbul. Nah, mereka tahu saya ada di situ, lalu mereka menghubungi saya untuk menjadi pembicara di kapal pesiar dari Turki ke Yunani. Wih, itu terkejut luar biasa. Ya itu kan kota di mimbar, di gereja, di lapangan, di mana-mana. Ini kota di kapal pesiar. Wow. Ini puncak saya jadi pendeta. Ayo anak muda lah yang itu keren. Ini luar biasa. Ya langsung saya iya kan. Lalu naik kapal. Itu di lambung tangga naik kapal itu kita dapat kamar yang bagus. Ada spanduk one night cruise with Pastor Haji Person from Indonesia. Wah keren nih. Foto. Itu kapal itu kan penumpangnya kan berapa tingkat kan, banyak sekali. Dan ya, di kapal itu ada seperti auditorium yang besar sekali buat konser, tapi juga buat disco, buat pesta, apa semua di situ. Tapi hari itu dibuat ibadah malam itu, dan pembicaranya saya. Nah ini nih kesan. Padahal ada banyak pendeta, ada banyak pastor, bule-bule
dari Eropa juga ikut di situ. Tapi mereka kok minta saya. Nah, sebelum saya khotbah lalu diperkenalkan Reinhard Jefferson dari yang pertama gitu. Ini sudah dibikin sakit hati dulu. Kenapa? Dia bilang dari Indonesia, kita tahu itu negara miskin. Wah, sudah foto bilang itu miskin. Tapi akhirnya bilang negara yang agama mayoritasnya bukan Kristen. Jadi kita minta kesaksiannya. Dan diceritakan banyak hal yang negatif tentang Indonesia. Jadi minta saya khotbah itu untuk menjelaskan itu. Ya itu malam yang luar biasa. Lalu ya karena diangkat diturunkan saya mau khotbah yang terbaik seumur hidupku hari ini. Ya udah Bapak. Dan itu pelayanan yang memberkati begitu banyak orang. Nah, ada satu lagi nih tidak penting tapi. Gak apa-apa. Tidak penting ya. Tidak penting. Soalnya berkesan soalnya. Ini kan kebaktian di kapal. Itu kan bukan gereja. Jadi tapi kan persembahan dijalankan. Pakai amplop besar itu kan dijalankan. Nah, waktu persembahan dijalankan saya berpikir ini kan bukan gereja. Kenapa menjalankan persembahan? Persembahan buat siapa? Ya sudah, persembahan jalan terus ibadah selesai tutup. Begitu tutup, ruangan yang sama buat disko. Disko tanda petik. Ya sudah, ini udah tidak urusan kita sudah. Ini kita kebaktian sudah selesai. Saya kembali ke kamar. Lalu teman-teman yang tadinya minta saya bicara di situ ke kamar membawa bungkusan besar semua persembahan yang tadi dikasih ke saya. Bukan buat gereja tapi dikasih ke Om ya. Diangkat, dijatuhin, nah ini benar-benar diangkat nih. Pulang ganti mobil baru. Keren loh. Ini yang berkesan agak kedagingan ya. Gak apa-apa. Ya begitu tuh. Iya. Jadi artinya begini, sudahlah. Waktu itu uang saya sampai di Turki tinggal $80. Dan itu berarti saya masih 3 negara. Jadi dari Turki terus nanti kan ke Yunani kan. Terus nanti ke Bangkok kan. Bangkok, Singapura baru Jakarta. Tinggal $80. Itu kan mepet. Tetapi itulah amazing yang mujizat. Jadi itu tidak bisa lupa. Jadi setiap saya ke Turki nanti malam ada kapal atau tidaknya berarti cuma satu kali. Iya. Pantesan itu diingat sampai sekarang ya Om. Jadi kalau kesana ingatnya itu. Iya teman-teman. Jadi pengalaman Om lucu dan juga memberkati juga Om. Memberkati juga. Jadi udah diturunin, dinaikin, diturunin. Iya. Jadi ini pembicara tapi negaranya kok agak diremehkan. Dari negara berkembang bahkan negara miskin dan sering terjadi banyak masalah di kita kan. Demokrasi kan bagi dunia barat kan kita ketinggalan kan. Jadi mereka tahu hanya kulitnya Indonesia. Jadi khotbah itu saya luruskan tentang Indonesia. Keren banget deh. Merasa begitu. Iya, keren. Kalau kita di antara orang-orang yang kita tidak kenal kan kita merasa yang terbaik dong. Iya. Ya, kalau di saudara kita sih nggak tahu lagi. Iya. Ya, begitu. Wow, keren banget pengalaman dan kesaksian dari Om Hans. Aku pribadi itu aja udah terberkati banget ya Om. Thank you banget buat kesaksiannya. Apalagi waktu tahu Om itu udah langsung terjun ke dunia pelayanan dari muda. Buat kita teman-teman harus banget itu ya Om. Nah Om, ada pesan nggak buat teman-teman kita yang lagi nonton? Ya, pesannya buat orang-orang muda ya. Teman-teman. Ya, orang tua pesan buat orang muda. Orang muda itu dari zaman dulu sampai sekarang ingin hidupnya itu adalah merdeka.
bebas beragama dan apalagi di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu dianggap itu kuno, dianggap itu beban, dianggap itu penderitaan. Padahal kemerdekaan sejati itu adalah di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus adalah orang muda bebas berbuat apa saja kecuali dosa. Berarti dia merdeka. Jangan berpikir bahwa di luar Kristus lalu melakukan kejahatan itu kemerdekaan. Itu penjara. Di luar Kristus lalu mengumbar hawa nafsu itu kemerdekaan. Itu menghancurkan hidup sendiri, diri sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya sekali lagi kemerdekaan sejati adalah in Christ, lahir baru, ada masa depan, ada harapan. Yes. Amin. Iya. Makasih buat Om Hans yang udah mau membagikan kesaksiannya buat kita, buat teman-teman di luar sana. Ya teman-teman, buat teman-teman yang mau membagikan kesaksiannya juga bisa hubungi kami di email dan Instagram di bawah ini. Ya teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe dan share. Be blessed. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.